Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari menjelang akhir di bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, terutama nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat paling tinggi adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kenikmatan tanpa kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab beribadah adalah wujud kenikmatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah berarti orang tersebut sudah betul-betul mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut ajarannya sampai akhir zaman. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dalam beberapa hari ini kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya langit, bumi dan para malaikat akan menangis ketika Ramadan ini meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini dikatakan sebagai satu musibah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, musibah apa yang menimpa sehingga langit, bumi dan para malaikat menangis?" Rasulullah menjawab, musibah itu adalah perginya bulan Ramadan dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, kenapa ini dikatakan satu musibah? Sebab di bulan Ramadan kita tahu terlalu banyak kebaikan yang Allah lipat gandakan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau, maka tentu mereka akan mengharapkan antakuna sanah, tahun itu, dalam satu tahun itu kulluha Ramadan, semuanya Ramadan, tidak ada bulan lain, tidak ada Muharram, tidak ada Rajab, Sya'ban dan lain-lain, tapi semuanya adalah Ramadan. Kenapa demikian? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annal hasanah mujtama'ah. Yang pertama, di bulan Ramadan itu kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan di dalam keterangan dikatakan, ketika seseorang berada di bulan Ramadan, dia menjalankan ibadah yang wajib, maka pahalanya dilipat gandakan. Ketika seseorang melaksanakan hal yang sunnah, maka Allah berikan pahala yang wajib kepada yang menjalankan hal yang sunnah. Dan Allah akan betul-betul melipat gandakan pahalanya. Maka apabila Ramadan ini pergi dari umat Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya ini adalah satu musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam bulan Ramadan yang pertama kebaikannya dilipat gandakan, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa dikatakan rugi ditinggalkan bulan Ramadan? Karena di Ramadan ini yang kedua adalah at-ta'ah maqbulah, segala ketaatan manusia akan Allah terima, gitu ya. Segala ketaatannya akan Allah terima. Kemudian wad-da'awatu mustajabah, doa-doanya akan Allah kabulkan. Bahkan kalaulah kita melihat di dalam Al-Quran,
perintah berdoa ini sangatlah dekat dengan perintah puasa di bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, silahkan kamu minta kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah. Nah, di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memerintahkan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu meminta kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, istilah ijabatud doa, istilah dikabulkannya doa itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada ijabatud doa atau diijabahnya doa itu sesuai dengan keinginan orang tersebut. Ketika seseorang meminta A, Allah kasihkannya A, itu ijabah yang pertama. Dan ini yang paling diinginkan oleh setiap orang yang meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan sesuatu, kemudian Allah kasihkan sesuatu, ini yang paling diinginkan. Ini adalah ijabah yang pertama ataupun terkabulkan doa yang dalam tingkatan yang pertama. Yang kedua, di ijabahnya doa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ijabah, Allah kabulkan doanya, tapi tidak Allah berikan kepada orang yang memintanya. Tapi Allah berikan mungkin kepada anaknya, kepada cucunya, atau kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ini merupakan bagian dari bahwa doa itu diijabah atau dikabul. Kita ingat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Makkah ini dijadikan sebagai satu kota yang aman, yang rezekinya datang dari semua tempat. Maka doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan ternyata setelah 4.000 tahun, yakni di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu adalah turunan langsung dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah bagian dari diijabahnya satu doa. Maka di bulan Ramadan semua doanya akan diijabah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ijabat doa atau doa yang diijabah itu adalah doa yang Allah berikan tapi diganti dengan sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh orang tersebut. Umpamanya, ada orang minta rezeki kepada Allah, tapi menurut Allah orang ini sangat membutuhkan kesehatan, maka Allah berikan kesehatan kepada orang tersebut. Maka itu adalah doanya sudah diijabah, itu doanya sudah dikabul, cuman Allah gantikan dengan yang lebih dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan disinilah sebetulnya yang kadang-kadang manusia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa bahwa doanya ini belum dikabulkan, doanya ini belum terkabulkan, sehingga menganggap bahwa Allah ini tidak adil, bahkan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allah akan mengganti doanya itu dengan yang lebih baik atau yang lebih dibutuhkan. Itu dalam predikat yang ketiga tentang diijabahnya satu doa. Kemudian yang keempat, doa itu dikabulkan tidak Allah berikan dalam kehidupan dunia, tapi Allah simpan untuk bekal orang tersebut di akhirat. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhirat nanti akan banyak orang yang Allah berikan pahala yang sangat besar, pahala yang luar biasa besarnya, sehingga orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, pahala apa ini? Selama di dunia saya tidak pernah melakukan satu amalan yang pahalanya akan sebesar ini." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini adalah doa-doa kamu yang kamu pinta di dunia, tapi tidak aku berikan di dunia, aku berikan di akhirat untuk bekal kamu di akhirat." Subhanallah. Maka orang tersebut kemudian mengatakan, "Wahai Allah, kalau setiap doa begini akan engkau berikan di akhirat, maka aku minta mungkin lebih baik diberikan di akhirat saja semuanya." Subhanallah, itulah manusia. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Setiap doa itu akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kita lihat di redaksi ayat itu, ud'uni, silahkan kamu minta kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Nah, cuman terkadang terjadilah kesalahan fatal itu, manusia yang berdoa, manusia yang meminta,
tapi manusia sendiri yang berpikir tentang belum diijabah dan ijabahnya. Padahal ijabah doa atau mengabulkan doa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan Allah berikan, dengan cara apa akan Allah berikan, itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah, di bulan Ramadan semua doa itu akan dikabulkan. Bahkan Allah menyimpan waktu-waktu yang sangat istimewa di bulan Ramadan akan diijabahnya doa. Kita ambil satu contoh, beberapa saat sebelum buka puasa Allah sangat menanti hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah benar-benar ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan selain Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah sebetulnya yang sangat disesalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu berlalu ataupun pergi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan apapun, karena tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, itu kalimatnya umum, kamu minta apa saja kepadaku silahkan, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Ikhwan fillah, kemudian yang selanjutnya, kenapa sangatlah rugi ketika umat Nabi Muhammad SAW ditinggalkan Ramadan? Selain waktunya itu adalah diijabah, doa-doanya diijabah, karena di bulan Ramadan itu adalah wad-dunub maghfurah, dosa-dosa yang ada di bulan Ramadan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu akan Allah ampuni semuanya, diampuni segala dosa-dosanya. Kenapa ini menjadi sangat mahal ampunan dari Allah itu ya? Karena sesungguhnya tidak akan ada orang yang bisa masuk surga ketika dia masih membawa dosa. Maka ampunan dari Allah merupakan satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Itu ambil salah satu contoh hadis. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat debu dari rasa sombong. Kita bayangkan, debu itu tidak bisa kita lihat, tapi ketika ada dalam hati rasa sombong, ternyata itu akan menghalangi orang untuk masuk surga. Berarti orang yang masuk surga semua dosanya harus betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah berbicara tentang maghfirah ataupun ampunan, maka para ulama ahli tafsir memberikan beberapa penafsiran. Maghfirah itu ada yang mengatakan bahwa dosanya diampuni tapi sisanya masih ada. Tapi kemudian yang kedua, ada yang memberikan satu penafsiran bahwa ampunan ataupun maghfirah itu dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, tidak Allah perlihatkan dosanya kepada orang lain. Jadi ketika seseorang di dalam kehidupannya ini dosanya diampuni oleh Allah, kemudian kesalahannya tidak Allah perlihatkan kepada orang lain, ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia Allah perlihatkan kepada orang lain, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa dipercaya. Maka Allah tutupi aibnya, Allah tutupi ketidakbaikannya, Allah tutupi dosanya dari orang lain. Dan ini adalah salah satu ciri maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ampunan dosa secara total nanti di yaumul qiyamah ataupun di akhirat, sehingga dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan dunia, maghfirah itu lebih cenderung kepada penutupan aib ataupun ketidakbaikan dan dosa kita yang Allah tutupi dari manusia ataupun dari orang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau saja tidak Allah tutupi ketidakbaikan ataupun dosa seseorang, maka tentu di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa dipercaya. Subhanallah, betapa maha baiknya Allah kepada kita. Aib kita Allah tutupi, ketidakbaikan kita Allah tutupi, dosa kita Allah tutupi. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah, Ramadan ini betul-betul akan Allah ampuni dosanya. Bahkan di dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa saja orang yang mendirikan kewajiban di bulan Ramadan dibarengi dengan keimanan dan keikhlasan serta ihtisab, mengevaluasi diri, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya, ma taqaddama min dzanbih, apa dosa-dosa yang telah dia lakukan terdahulu ataupun dosa-dosa sebelumnya. Ikhwan fillah, berarti sangatlah mahal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Ramadan ini momentum yang sangat tepat untuk kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah rugi orang-orang yang begitu Ramadan berlalu ataupun pergi dari kehidupannya tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rugi, Ramadan pergi, Ramadan berakhir, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Itu adalah orang yang paling rugi. Naudzubillah. Dan kita harus jadi orang ketika Ramadan ini pergi, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul tazakka, bersih diri kita, suci lahir dan batin kita. Dan inilah sesungguhnya keuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa lagi sangat rugi orang ditinggalkan oleh Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jannatu mustaqatun. Surga itu sangat merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan kalaulah kita lihat ke beberapa hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu sangat merindukan 3-4 kelompok yang ada di bulan Ramadan di antaranya. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ingat di sini adalah talil Quran, hanya membaca saja. Sebab di Quran itu ada tilawah, ada qiraah. Tilawah itu hanya membaca saja. Sementara qiraah berarti kita membaca, mengkaji isinya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu namanya qiraah. Dan ini kata Rasulullah, talil Quran, membaca saja, maka betul-betul orang itu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dirindukan oleh surga Allah, was-shaim fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di surga itu ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dikasih nama Ar-Rayyan, yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, surga itu benar-benar merindukan kapan datang orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga juga merindukan kepada orang-orang yang selalu mut'imil ji'an, selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Dan Ramadan memang momennya yang tepat dan luar biasa tepat. Kita bisa berbagi di bulan Ramadan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kita lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama manusia, di mana kita bisa berbagi kepada sesama manusia, dan ini adalah momennya ada di bulan Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita kehilangan Ramadan, maka sesungguhnya ini adalah kerugian yang luar biasa. Ikhwan fillah, bahkan para ulama salaf dulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur mereka bisa sampai kepada Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu sangat luar biasa. Bahkan kan kalau kita lihat begitu istimewanya Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada surga supaya berhias ketika datangnya Ramadan. Allah memerintahkan supaya surga membukakan seluruh pintu surga. Pintu surga Allah bukakan dan pintu neraka Allah tutup rapat-rapat selama bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada azab kubur ketika ada bulan Ramadan. Sehingga ketika datangnya ataupun habisnya Ramadan, maka bagi saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, tentulah ini merupakan satu ujian yang sangat berat, sebab dia akan menjalani lagi apa yang dilakukan, apapun yang terjadi sebelum datangnya Ramadan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita mumpung masih ada waktu beberapa hari ke depan, masih ada nilai-nilai kemuliaan ini di bulan Ramadan, kita raih, kita cari dan kita kejar supaya kita mendapatkan kemuliaan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Sehingga kata Rasulullah SAW, jangan sampai kalian tinggalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, terutama di malam-malam ganjil. Karena di sini sesungguhnya ada malam yang sangat luar biasa yang sering disebut dengan istilah Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan, yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nilainya lebih baik daripada nilai beribadah 1000 bulan. Subhanallah, itu dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan, lebih baik beribadah di malam tersebut. Nah, cuma bagi kita ada satu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian dapatkan malam itu, karena Allah tidak pernah memberikan satu kepastian kapan itu turun, kapan itu terjadi. Tapi kita betul-betul dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kemuliaan tersebut di akhir-akhir bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita saat ini berada di bulan Ramadan, maksimalkanlah kita untuk beribadah. Karena belum tentu kita ini akan berada di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Sebagaimana Allah katakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dan Ramadan ini jadikanlah satu momen yang istimewa, yang luar biasa. Kita tambahkan amal kita, kita perbanyak ibadah kita, perbanyak zikir kita, perbanyak muhasabah diri kita, perbanyak evaluasi diri kita. Karena hanya kita yang bisa mengevaluasi diri kita, hanya kita yang bisa memperbaiki diri kita. Ketika kita ingin memperbaiki diri kita, maka Allah akan memudahkan cara untuk memperbaiki diri kita. Kita ingat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai kaum tersebut mampu merubah nasibnya sendiri. Ternyata para ulama ahli tafsir lebih menekankan bahwa merubah di sini adalah bukan merubah masalah rizki, tapi masalah keimanan. Karena keimanan itu harus kita rubah, keimanan itu harus kita perbaiki, keimanan itu harus kita perbaharui. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Silakan perbaiki iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Perbanyak kita zikir dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah untuk memperbaiki iman. Jadi ketika kita terus meningkatkan kualitas iman kita, memperbanyak zikir kita, perbanyak bacaan-bacaan yang baik kita, perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak sedekah dan lain-lain, maka itu sesungguhnya kita sedang memperbaiki iman kita, memperbaiki supaya terus iman kita bertambah dan bertambah, sehingga betul-betul kuat dan istiqomah di dalam keimanan. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir Ramadan ini semoga kita semuanya menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu di dunia ini dalam ridho Allah, dan di akhirat nanti kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat merindukan orang-orang yang bertakwa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu adalah kita yang selalu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.